Halo Sobat Sehat, para pendengar semua dimanapun kalian berada. Kalau kamu ngerasa resah dan gelisah, apalagi pada semut merah yang berbaris di dinding, yuk diobatin aja, diobrolin, nyantai pastinya. Bersama saya, Rai Trinov, sebagai orang yang ingin selalu memberikan kesejukan dalam hati kalian. Yuhu. Pada kesempatan ini, saya udah kedatangan teman-teman dari PPI. Halo. Ya, halo, ada Temija, ada Teh Lilit, dan ada Ibu Dewi. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, gimana kabarnya teman-teman? Alhamdulillah baik. Gimana Rai? Alhamdulillah bagus nih. Pada kesempatan ini saya sangat ceria dan penuh semangat. Nah, jadi apalagi datangin trio dari PPI ini kan, aduh, jadinya makin bergelora jiwa ini. Nah, kenapa sih teman-teman di rumah sakit tuh agak horor kalau misalkan teman-teman PPI ini udah pada datang kayak ke ruangan atau unit atau instalasi gitu kan? Emang ngapain sih PPI itu sampai ditakutin, sampai kayak kurang happy gitu teman-teman yang lain? Serem juga ya dibilang horor. Sebenarnya nggak horor juga loh Rai, karena PPI itu mempunyai program yang jelas, diantaranya edukasi ke petugas kesehatan, ke semua karyawan, bahkan pengunjung. Terus ada juga monitoring infeksi, supervisi, dan audit dalam tindakan pengembalian infeksi. Oh gitu. Terus kalau misalkan mereka itu pada takut itu kenapa tuh gara-garanya ya? Karena ada yang biasanya harus tidak dilakukan tapi dilakukan sama mereka. Misalnya salah satunya adalah sebenarnya sebelum tindakan itu kan kita harus cuci tangan, tetapi dia mungkin lupa cuci tangan saat grogi pas banget ada PPI. Nah itu intinya tindakannya belum sesuai SOP. Oh, jadi makanya mereka ini ya kayak kurang jadi kayak takut gitu, kayak kurang pede gitu jadinya kan pada saat didatangin PPI gitu. Katanya PPI ini dianggap seperti kayak polisi rumah sakit gitu. Ada yang berimage seperti itu. Itu gimana tuh tanggapannya tuh? Keren ya, polisi rumah sakit. Iya, polisi, padahal kita deket sama Polres ya gitu. Sebenarnya nggak gitu sih Rai. Kalau disebut polisi rumah sakit kurang tepat juga sih. Jadi PPI itu mengawal petugas kesehatan untuk melakukan pelayanan kesehatan sesuai dengan SOP-nya gitu. Oh, jadi bukan... kita pengen teman-teman itu sesuai dengan standar yang sudah kita resmikan. Oh, bukan ini ya, bukan polisi atau yang sering patroli gitu. Kayaknya kayak kan itu ngerasanya kayak ini ada yang patroli nih PPI ini, wah jadi kayak kesannya tuh polisi gitu kan. Enggak. Tapi bukan polisi berarti ya? Ya betul. Sampai kayak gitu. Hansip juga bukan berarti. Apalagi itu kita nggak jaga 24 jam. Iya. Itu bukan dari kami, tapi kita kan banyak stakeholder di rumah sakit ini saling berkaitan. Jadi misalnya PPI, KMKP, bidang lain seperti itu. Jadi tujuannya sih ke mutu gitu. Oh, supaya jadi untuk kita nggak sendiri. Peningkatan pelayanannya juga lebih baik gitu ya. Betul. Nah, terus bukan kita siapa lagi. Oke. Jadi PPI itu apa sih? Tujuannya, sasarannya itu siapa gitu? Oke, tujuan dari PPI sendiri itu Rai ada untuk mencegah dan mengendalikan infeksi yang terjadi di rumah sakit, ya. Sasarannya siapa? Yang pasti pasien, ya. Terus pengunjung rumah sakit, terutama yang pengunjung ke poli-poli, sama kita sendiri petugas kesehatan gitu, untuk rasa aman dan nyaman. Jadi untuk seluruh penghuni yang ada di rumah sakit itu tujuan sasarannya itu ya? Iya, itu sasarannya. Tujuannya tadi yang saya bilang, mencegah dan mengendalikan infeksi yang terjadi di rumah sakit. Sekalian juga mengedukasi ke teman-teman tenaga kesehatan yang di rumah sakit? Iya, sekalian. Itu udah pasti. Menunggu pasien juga. Oke. Manfaat dari PPI itu bagi rumah sakit itu apa tuh? Jadi manfaat dari PPI bagi rumah sakit itu untuk menurunkan dan mencegah angka infeksi di rumah sakit. Gitu Rai untuk manfaat utamanya. Oh gitu. Jadi rumah sakit pun lebih ada manfaat yang memang dari segi penurunan angka infeksi dan juga
terkait dengan pencegahan infeksi itu ada gitu, agar teman-teman itu nggak terkena infeksi ataupun malah meningkat infeksi yang di rumah sakit. Betul. Apalagi di masa pandemi ini. Oh iya betul. Untuk mencegah jangan sampai karyawan ataupun pegawai itu terpapar dengan betul. penyakit yang ada di pandemi ini, COVID, seperti itu. Contohnya itu. Itu ya betul. Satu lagi tuh meningkatkan mutu atau citra rumah sakit. Oh, meningkatkan. Oh, meningkatkan citra rumah sakit agar memang kalau misalnya infeksinya banyak, otomatis kan citra rumah sakit kita jadi menurun. Oke. Dengan adanya PPI ini malah meningkatkan ya? Iya. Meningkatkan. Harapnya nanti manfaatnya meningkatkan citra rumah sakit karena infeksi tadi turun. Atau tidak ada. Oke. Gitu. Nah, selanjutnya nih, terobosan untuk zaman now gitu kan, para kaula muda, apa yang dibuat dari PPI dalam program kerjanya? Jadi untuk mendukung kaula muda, untuk menjadi contoh program 5M sih. Jadi tetap memakai masker, pakai masker juga harus menutupi hidung sampai dagu, mencuci tangan, pokoknya dari mana aja, kapan aja, kita wajib banget tuh Rai cuci tangan. Sesering mungkin. Betul, sesering mungkin. Terus menjaga jarak, pokoknya hindari kerumunan dan membatasi mobilitas. Oke. Berarti kalau misalkan ada teman-teman kita yang pakai maskernya kurang tepat, sama PPI diingetin nih. Nah, betul banget. Kita tuh sering banget yang namanya ngingetin teman-teman, khususnya teman-teman yang di lingkungan di rumah sakit tuh kalau bisa tuh pakai masker, dan kalau bisa juga wajib yang bedah. Seandainya yang kain harus 3 lapis. Oke. Dan tetap harus 4 jam. 4 jam itu harus diganti berarti? Harus. Malah kalau misalnya kita udah pakai 2 jam tapi udah basah karena kita sering bicara, itu wajib ganti gitu. Walaupun yang kain juga itu harus tetap? Harus tetap. 4. Kering cuci pakai simpan. Wis, itu dia. Keren juga ya ada iniannya, slogan. Terkait penggunaan masker nih ya, kan banyak teman-teman kita apalagi para kaula muda nih yang pakai masker kadang masih yang kayak di dagu lah, terus di jidat masih ada tuh kayak aneh-aneh gitu. Nah itu gimana tanggapan dari teman-teman PPI? Nah itu berarti penggunaan maskernya masih belum tepat, karena udah banyak nih kalau misalnya naruhnya di hidung doang tapi di bawah hidung berarti itu si pengendus. Oh, kalau sebutannya ya? Ada sebutannya? Iya, ada itunya. Terus kalau misalnya dia di jidat, berarti dia cuma nutupin jidatnya, padahal yang harus ditutupin adalah hidung dan mulutnya kan. Iya. Gitu. Mungkin dia ini apa, terinspirasi dari Naruto kayaknya. Makanya taruh di jidat itu. Nah gitu. Jadi sebenarnya intinya adalah harus menggunakan masker yang baik dan benar supaya dapat manfaatnya dari masker itu. Nah. Percuma ya, maksudnya banyak yang jual masker tapi penggunaannya masih pada yang salah gitu ya. Nah, ya benar. Jadi lebih untung penjualnya kayaknya, sering dibeli tapi nggak dipakai iniannya, nggak dipakai dengan benar gitu kan? Iya. Nah terus terkait pandemi nih, kalau lagi masa pandemi gini apa yang perlu diperhatikan untuk pencegahan dan pengendalian dari sudut pandang PPI? Kalau untuk PPI di masa pandemi ini yang pasti edukasi kita nggak boleh kendor ya. Harus terus menerus edukasi, nggak bosen-bosen ngingetin teman-teman, ngingetin semua pengunjung rumah sakit bahwa kita harus menerapkan 5M tadi gitu loh. Terkait dengan COVID-19, masyarakat udah pada bosen nih topiknya itu terus kan. Ada aja yang udah pada nggak peduli tentang COVID. Cara edukasi gimana tuh teman-teman? Nah itu memang banyak sekali ya di masyarakat sekarang. Sepertinya memang sudah bosen ya dengan situasi pandemi ini, dengan berita-berita. Nah kalau dari PPI sendiri, edukasi tidak boleh kendor, itu yang utama. Jadi meskipun masyarakat bosen, kita sebagai petugas kesehatan ya harus terus edukasi terkait COVID sampai pandemi ini benar-benar berakhir gitu Rayi. Berarti edukasinya itu ada variasi nggak sih, kayak kan dari awal tuh benar-benar yang serius, nah terus yang makin sini kan makin pada bosan tuh ya orang-orang. Nah itu ada variasi yang mungkin lebih masuk ke mereka kayak gue udah malas gitu kan mikirin COVID. Teman-teman PPI ini ada terobosan yang bikin si materi edukasi itu menarik nggak sih?
Oh ya jelas, karena kan banyak materi-materi terkini yang didapat dari workshop, dari internet, terus dari media lainnya yang terbaru, yang pasti kan diperbarui terus untuk ilmu tentang COVID ini dari Satgas COVID. Ya. Gitu. Berarti ada juga kayak video-video yang terkini berarti ya, kayak gejala-gejalanya. Jadi lebih real gitu kan, kayak ngasih tahu ke teman-teman tuh biar lebih takut gitu dan lebih aware lagi terhadap pencegahannya. Iya betul, itu pasti. Nah, pesan untuk masyarakat agar tetap sehat dan terhindar dari berbagai penyakit itu apa sih? Pesan untuk masyarakat salah satunya adalah tetap mengikuti dan menjalankan protokol kesehatan, makan makanan yang sehat, olahraga teratur, dan hindari stres. Nah, saya juga punya salah satu cara-cara pakai masker yang baik dan benar itu kan pastinya menutupi hidung sampai dagu. Nah, tapi banyak kesalahan penggunaan masker yang sering terjadi di masyarakat kita. Salah satunya adalah misalnya si pintu darurat, berarti di tengah-tengahnya biasanya dibolongin tuh gitu. Jadi Terus bagian mulut bolong. nah gitu, benar banget. Terus ada juga si anting-anting, jadi dia pakai masker tapi cuman digantung di telinga sebelah gitu. Terus ada lagi tadi si pengendus. Nah, kalau si pengendus itu dia benar pakai masker tapi di bawah hidungnya. Oh, jadi hidungnya tetap kelihatan ya? Iya, betul banget. Terus ada lagi si kumis. Jadi pas banget dia di tengah-tengah, di atas mulut dan di bawah hidung. Oh, gitu. Jadi pas di kumis kan, gitu ya? Iya, si kumis. Terus ada lagi si penutup hidung. Jadi yang ditutupin cuma hidungnya doang, tapi mulutnya tetap kelihatan. Oh, gitu. mulutnya kelihatan. Padahal yang ditutupin seharusnya hidung dan mulut sampai dagu. Yang terakhir nih yang sering banget si jenggot leher. Jadi pakai maskernya di bawah dagu. Oh, dagu si jenggot leher. Nah, ya benar-benar itu adalah cara salah pakai masker, Rai. Oh gitu. Tapi tetangga saya ada tuh namanya si kumis. Kalau itu beda lagi. Dia jual bubur itu. Kalau itu kumisnya asli itu bener. Kumisnya itu asli gitu. Tapi yang salah itu kalau penggunaan maskernya itu di tengah-tengah itu. Oh, kumis itu berarti ini ya. Salah ya kalau misalnya maskernya ditaruh di tengah-tengah antara mulut dan hidung. Tapi kalau dia kumisan nggak apa-apa berarti. Betul. Oke. Pertanyaan terkait PPI-nya ini udah selesai nih ya. Saya mau ngasih challenge nih ke teman-teman PPI. Nanti kalau susah-susah lah ya. Iya, tenang aja pokoknya. Yang penting dijawab aja. Hadiah nggak? Dapat hadiah kali ini. Hadiahnya ada Risoles. Risoles. Tenang Sponsor aja. PKRS ya. Iya, PKRS ada Risoles. Tenang aja. Pokoknya bakalan dikasih satu-satu. Pernah nggak nih teman-teman nyasar di area RSUD ini? Nggak pernah sih. Nyasar nggak pernah Iya. sih. Bener serius nggak pernah, Rai. Nggak Soalnya pernah. kita kan udah keliling dari gedung A, B, C, D, F, dan itu hampir tiap hari ya kita keliling. Jadi nggak pernah nyasar sih. Nggak pernah nyasar gitu kayak misalkan aturan kemana, tau-taunya malah ke situ. Nggak pernah. Nggak pernah sih, alhamdulillah. Mampir. Oh kalau mampir iya. Karena kita mampir sering, karena setiap ruangan kan harus kita kunjungin. Kok kayaknya ada jalannya di situ, kita ke situ. Oh kalau mampir iya. Jadi kalau nyasar nggak pernah. Nggak pernah. Berarti udah paham banget nih area RSUD itu udah paham banget nih. Yoi, terutama ruangan-ruangan yang memang biasa orang tempat nongkrong. Nah udah, mata kita gatel sama mulut kita. Oh itu yang udah ada targetingnya itu di situ ya. Sebutin top 3 instalasi atau unit atau bagian yang ngehits di RSUD menurut teman-teman dari PPI. Ruang isolasi. Isolasi Alamanda. Isolasi Alamanda Sama itu Kadelia sekarang kan lagi hits karena dia kan ruangan kopi. itu peringkat keberapa tuh kalau ini di Satu Alamanda. Oh, Alamanda 1. Oke. Dua 2 Katelia. 3 Ketiga itu adalah ruang high risk. Ruang high risk itu kayak ICU, PICU Oke. itu lebih sering ruangan itu.
Alasannya? Tapi yang sering bongkar pasang sih ICU. Sering bongkar pasang itu ya? Iya, kadang dia berubah jadi COVID, tiba-tiba kita harus berubah jadi non COVID gitu. Oh gitu, jadi berubah dia. Iya. Terus alasan yang tadi peringkat pertama itu apa? Alasannya kenapa ditaruhnya peringkat pertama? Karena sekarang lagi pandemi, yang diomongin COVID. Nah itu adanya di ruang Alamanda. Oh Alamanda, jadi mereka yang hits gitu ya? Yoi, jadi yang apa-apa trending. Karena buka isolasi COVID di Alamanda. Alamanda, Udah trending. gedung baru, langsung COVID. Bener-bener pandemik kan? Mantap, berarti Alamanda mantap berarti ya, is the best berarti dalam penanganan COVID itu siaga selalu. Terakhir, tolong sebutin 3 kata untuk RSUD. Satu-satu nih, mulai dari Bu Dewi. Ramah, sigap, dipercaya. Aduh itu nggak apa-apa lah, 4. Emang itu slogannya RSUD ya. Itu slogan RSUD. Maksud saya kan pengennya satu-satu nih. Kalau menurut dari Bu Dewi apa 3 kata untuk RSUD, dari Teh Meja apa, terus dari Teh Lilis apa. Tapi ini yang tadi deal berarti tuh. Iya. Yang tadi aja ditambahin dipercaya. Jadi sesuai dengan slogan RSUD. Mantap benar. Mungkin cukup ya dari obrolan kita hari ini. Terima kasih ya Ksatria PPI udah mau berbagi informasinya terkait dengan PPI ini. Iya, sama-sama. Semoga sehat selalu, sukses terus dalam memberikan tindakan pengendalian pencegahan infeksinya. Sedikit pantun nih, ada montir namanya Kadir. Si Kadir juga jual sapi. Terima kasih udah pada mampir, tepuk tangan untuk PPI. Nah, jadi dengan diobatin semua akan greng pada waktunya. Sampai ketemu di next episode. Yang pastinya penasaran siapa narasumber berikutnya, stay with me. Bye-bye. Bye.